Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna akhlaknya. Sebelum saya berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat kelahiran beliau, kedatangan cahaya yang sempurna untuk seluruh manusia, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengapa kita mempelajari sirah Rasul? Kenapa? Alasannya apa? Sebabnya apa kita belajar sirah Rasulullah SAW? Kita semua sepakat dan kita sudah faham Rasulullah SAW yang terbaik di antara seluruh makhluk Allah. Seluruh manusia itu yang memiliki sifat baik dari sisi akhlak, dari sisi ciptaannya Allah. Semua sifat manusia itu terkumpul. Allah memilih yang terbaik di antara sifat manusia diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi martabat para nabi dan rasul, seluruh sifat manusia dari sisi ciptaannya Allah maupun sifat akhlak dan yang lain-lain, yang terbaik Allah milih jadi untuk para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul. Dan seluruh sifat para nabi dan rasul, sifat yang mulia dari sisi cipta atau dari sisi akhlak, terkumpul dikasih kepada satu orang, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna ciptaannya, yang paling sempurna kemuliaannya, yang paling posisinya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang tersayang di sisi Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita sebagai umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memahami sejarahnya, sirahnya, mempelajari. Jadi sebab pertama untuk mempelajari sirah beliau agar kita bisa dan mampu mengenal lebih baik dan lebih dalam lagi tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situlah kita bagaimana boleh cinta Rasul kalau belum kenal Rasul. Kalau belum kenal Rasul bagaimana boleh cinta Rasul? Semakin banyak kita mengenal Rasul, mengenal sejarahnya, tahu akhlaknya, perjuangannya, kesabarannya, kemuliaannya di sisi Allah dan terhadap manusia, baru akan bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mempelajari sirah Rasulullah SAW adalah untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dari kelahirannya sampai wafatnya SAW untuk mempraktik amalan-amalan. Akan dari sirah Rasulullah akan boleh tahu tentang ayat Al-Quran dan bagaimana Rasulullah SAW saat turunnya wahyu langsung mengamalkan. Bagaimana sahabat Rasulullah saat menerima wahyu dari Rasulullah SAW, saat menerima perintah Allah, saat menerima perintah Rasulullah, langsung menjadi sebuah amalan. Artinya boleh kita mengenal amal salih melalui sirah Rasul. Akan mantap amal salih kita, terbukti. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah contoh kita. Masing-masing harus memiliki orang-orang yang menjadi sumber contoh kehidupannya. Ada orang, apalagi di masa ini, sayang sekali kalau kita bertanya kepada anak muda, contohnya ente siapa? Dia langsung Cristiano Ronaldo. Contoh saya si fulan, bintang film. Contoh saya orang-orang Eropa atau orang Amerika. Tapi kita orang Muslim yang mencintai Rasulullah SAW, kalau orang bertanya contoh kita siapa? Rasulullah.
contoh kita. Akhlak kita sesuai akhlak Rasulullah. Apa yang diajarkan kita sami'na wa ata'na. Ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terbukti cinta kita kepada Rasul adalah amal. Allah berfirman surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 33. Ayat 32 sama 33. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan sembarangan orang berkata saya cinta Rasul tapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti untuk mengikuti sunnah Rasul. Orang cinta Rasul tapi tidak pernah salat berjamaah. Orang cinta Rasul tapi durhaka kepada orang tua. Orang cinta Rasul tidak bisa amanat dan jujur. Orang cinta Rasul, ini namanya percintaan yang bohong. Tidak benar. Kalau kita bertanya cinta Rasul, dia langsung jawab, oh percintaan saya kepada Rasul ada di dalam hati saya. Terus amal, urusan lain katanya. Tak boleh macam itu. Contohnya, ada seorang istri berkata kepada suaminya, kamu cinta saya? Ya, saya sebagai suami ya cinta istri. Istrinya minta, ya udah boleh, saya mau belanja dari mall, tolong belikan sesuatu untuk pakaian bagus atau apa saja barang-barang berharga. Apa jawaban suaminya? Oh cinta saya kepadamu di dalam hati. Apakah istrinya boleh percaya? Apa gunanya kalau waktu dia mau belanja tidak dibelikan? Kalau istrinya minta uang, minta apa tidak dikasih. Tapi kata suaminya saya cintamu, tapi cinta saya dalam hati, tidak ada gunanya. Harus ada praktik, harus ada amal, harus ada bukti. Dan begitulah cinta kita kepada Rasul ada buktinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik. Sallu ala Rasulillah.